mata kuliah laboratorium IPA SD. Kami dari kelompok 3, saya Vera Fatul Kotsa dengan NIM 2401050217. Saya Beliana Cinta Zarabiu dengan NIM 2401050238. Saya Octavia Sineikan Riyadi dengan NIM 2401050227. Dan saya Fadia Putri Hayatisa dengan nomor induk mahasiswa 2401050253. Jadi di sini kami akan menyampaikan mengenai alat peraga murah kelas tinggi dengan materi fase-fase bulan. Baik, selanjutnya di sini akan ada pengenalan visual dari alat peraga murah sederhana yang sudah kelompok kita buat. Nah, di sini kita membuat ini alat peraga murah sederhana untuk kelas tinggi materi fase-fase bulan. Nah, di sini ada sekali banyak bagian yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk tujuan dari pembuatan alat peraga murah sederhana ini adalah untuk memudahkan kita atau memudahkan teman-teman yang menonton terkait pemahaman tentang perubahan bentuk bulan yang kita lihat setiap harinya dari bumi. Nah, untuk penyebabnya yaitu karena adanya posisi relatif bulan terhadap matahari dan juga bumi. Kemudian teman-teman, jadi bulan itu tidak menghasilkan cahayanya sendiri, melainkan cahaya di malam hari yang kita lihat itu cahaya bulan itu merupakan pantulan dari cahaya matahari. Nah, tergantung dari posisi bulan terhadap bumi dan juga matahari itu kita bisa melihat bagian terangnya itu berbeda-beda. Itu yang dinamakan fase-fase bulan. Nah, yang kita ketahui ini fase-fase bulan ada 8, teman-teman. Yang pertama ada bulan baru. Jadi bulan baru ini tidak terlihat atau tidak nampak ya, karena bagian terangnya itu menghadap matahari. Dan bulan baru ini terjadi pada hari pertama. Kemudian yang kedua yaitu bulan sabit awal. Nah, di bulan sabit awal ini cahaya yang tampak yaitu sedikit berbentuk sabit di sebelah kanan. Nah, ini terjadi pada hari keempat. Kemudian bulan paruh ini cahayanya yang kita lihat yang nampak itu merupakan separuh dari sebelah kanan dan terjadi pada hari ke-8. Kemudian ada bulan cembung. Bulan cembung di sini hampir penuh ya teman-teman, mulai dari kanan ke kiri yang bisa kita lihat itu terjadi pada hari ke-11. Kemudian bulan penuh. Nah, bulan penuh ini cahaya yang kita lihat itu tampak bulan penuh sempurna itu yang terjadi pada hari ke-14. Kemudian ada bulan cembung. Nah, bulan cembung yang kedua ini mulai berkurang teman-teman dari bulan penuh, berkurangnya dari sebelah kanan. Nah, kalau yang bulan cembung tadi kan hampir penuh ke kiri. Nah, kalau ini berkurang dari kanan, jadi hampir penuhnya ke kanan itu terjadi pada hari ke-17. Kemudian di sini bulan paruh yang kedua ini cahaya yang terlihat, cahaya yang tampak itu separuh dari sebelah kiri, dari bagian kiri. Jadi yang kita lihat hanya separuh kebalikan dari bulan paruh yang pertama tadi sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Itu terjadi pada hari ke-21. Kemudian bulan sabit. Bulan sabit yang kedua ini cahaya yang kita lihat berbentuk sabit di sebelah kiri dan terjadi pada hari ke-25. Kemudian kembali lagi ke bulan baru atau bulan mati. Nah, yaitu saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih cara menggunakan alat peraga murah dengan judul fase-fase bulan ini. Pertama-tama, astronom ini akan mengajak kita berkeliling. Yang pertama yaitu pada fase bulan baru, di mana cahaya ini belum bisa terlihat sepenuhnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian bulan sabit, di mana cahayanya hanya ada di sebelah kanan dari bulan tersebut. Kemudian yaitu masuk ke bagian fase bulan paruh. Fase bulan paruh ini terlihat cahayanya hanya setengah, yaitu dari muncul dari sebelah kanan, kelanjutan dari fase bulan sabit sebelumnya. Selanjutnya yaitu kemunculan bulan cembung, di mana arah cahaya itu sama melanjutkan dengan yang sebelumnya, yaitu dari arah kanan dan hampir full, tapi tidak sebelumnya full. Selanjutnya yaitu astronom ini masuk ke bagian fase bulan penuh, di mana fase bulan ini terlihat sangat-sangat full karena bulan putihnya ini cahayanya lebih banyak ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Masuk berikutnya yaitu fase bulan paruh, di mana pada fase ini bulan ini pengurangan cahayanya sedikit di bagian sebelah kanan, sehingga cahaya putihnya banyak ke sebelah kiri. Selanjutnya yaitu pada bulan baru, kebalikan pada fase bulan paruh yang pertama. Untuk yang pertama
masuk ke bagian sebelah kiri. Selanjutnya itu fase bulan sabit terakhir, di mana bulan sabit ini cekungannya cahayanya itu lebih terlihat di bagian sebelah kiri, kebalikan dengan fase bulan sabit yang pertama sebelumnya. Dan kembalilah ke fase bulan mati atau fase bulan baru, dan fasenya akan berputar terus menerus. Selanjutnya setelah siswa bisa memutar atau mengetahui fase-fase bulan yang sebelumnya ada pada roli ini, siswa bisa mencari tahu kira-kira pada roli ini ada materi apa saja sih pada kotak materi yang ini. Seperti contoh, saya akan mencontohkan salah satu kotak materi atau kertas materi yang ada pada kotak materi, yaitu materinya adalah fase bulan cembung terjadi pada hari 17 dan ke-11. Dan bagaimana sih siswa ini dapat menguji pemahamannya, yaitu dengan cara mengambil soal tulis pada kotak pertanyaan. Salah satu contohnya yaitu pada hari ke-17 terjadi fase bulan, dan jawabannya yaitu betul, jelas seperti pada materi sebelumnya yaitu fase bulan cembung. Nah, tadi teman-teman kan sudah menyimak penjelasan dan juga demonstrasi dari alat peraga yang sudah kami buat. Jadi, pembelajaran mengenai fase-fase bulan ini mengajarkan kita bahwa setiap perubahan bentuk yang bisa kita lihat dari bumi ini terjadi akibat adanya pergerakan bulan terhadap bumi serta adanya pantulan cahaya matahari. Nah, pembelajaran mengenai fase-fase bulan ini juga menyadarkan kita bahwa di kehidupan ini itu pasti terjadi perubahan dan juga perkembangan, sehingga kita ini bisa menjadi lebih peka dan juga menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan perubahan tersebut. Selain itu, untuk mengamati fase-fase bulan ini diperlukan kesabaran, ketelitian, dan juga keingintahuan yang tinggi terhadap alam, sehingga bisa membangun rasa cinta dan juga pemaknaan yang tinggi terhadap adanya perubahan ataupun perkembangan yang terjadi di alam. Harapannya dengan adanya video ini dan juga alat peraga yang sudah kami buat, teman-teman ini dapat lebih mudah untuk memahami materi mengenai fase-fase bulan. Baik teman-teman, jadi itu tadi ya penyampaian alat peraga murah kelas tinggi dari kelompok kami, kelompok 3 dengan materi fase-fase bulan. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila dari kami banyak kekurangan dan juga kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.